Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah tentang pentingnya membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan anjuran untuk menuntut ilmu. Karena ini mempunyai dua faedah utama. Faedah yang pertama akan membuat orang semangat dalam belajar. Karena tatkala dia mengaca kepada orang-orang yang sebelum kita, kepada para ulama salaf, bagaimana semangat mereka dalam belajar sehingga mereka mendapatkan barokahnya ilmu, maka dia pun bisa semangat jadi untuk meniru apa yang mereka lakukan. Yang kedua, faedah dari ini adalah menghilangkan sifat ujub, menghilangkan sifat takabbur yang terkadang muncul di sebagian besar penuntut ilmu pemula. Tatkala dia asalnya nggak tahu apa-apa, sekarang mulai kenal alif ba ta. Asalnya nggak tahu apa-apa, mulai kenal mubtada khabar. Asalnya yani baca tulisan Arab itu nggak ngerti apa yang diinginkan, sekarang mulai faham. Pada awal-awal dia mulai faham itulah terkadang muncul takjub. Jadi muncul takjub, muncul ujub, muncul takabur. Tatkala kemudian dia melihat, membaca, menelaah bagaimana dulu para ulama mendapatkan ilmu, maka akan hilang takjub, takabbur dari dirinya. Kemudian Syekh meneruskan dengan menyebutkan beberapa kitab yang berkaitan dengan masalah ini. Beliau mengatakan wa sa'adhkuru laka ba'dhal maraji'i wal buhuthi, dan saya, kata Syekh As-Sadhan, akan menyebutkan kepadamu sebagian referensi, sebagian pembahasan al-muta'alliqati bifadlil ilmi wa adabih, yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan adab menuntut ilmu, wa turuqi talabih, dan jalan-jalan menuntut ilmu. Kitab yang pertama kitab adab talibil hadis, adab seorang pencari hadis, penuntut ilmu hadis. Minal Jami' lil Khatib, yang terambil dari kitab Al-Jami' oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kitabul Jami' yang dimaksud adalah kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami', tulisan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kitab yang pertama ini li Syekh Bakar Abu Zaid. Yang kedua, adab talibul ilm, adab tata krama dari seorang penuntut ilmu syar'i, tulisan Muhammad ibn Sa'id ibn Ruslan. Yang kedua atau yang ketiga, akhlaqul ulama oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah, sebuah risalah tipis tapi sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin mengetahui bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu dalam berakhlak dan beradab. Yang berikutnya, yang keenam, yang keempat, al-akhlaqu was-siyaru fi mudawatin nufus, akhlak dan perjalanan hidup dalam mengobati jiwa, tulisan Imam Ibn Hazm rahimahullah. Berikutnya kitab Adabul Imla wal Istimla lil Imam Sam'ani. Yang keenam, kitab Adabud Dunya wad Din oleh Al-Imam Al-Mawardi. Yang ketujuh, Adab Al-Mujalasah wa Hamd Al-Lisan oleh Al-Imam
Ibn Abdul Bar. Yang kedelapan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim oleh Imam Ibnu Jama'ah. Taib. Yang kesembilan kitab At-Ta'alum. At-Ta'alum artinya adalah orang yang pura-pura alim. Alim gadungan kalau bahasa kita. Yani alim karbitan, belum waktunya jadi alim, dipaksakan tampil menjadi seorang alim, jadilah yani penampilannya wah, rasanya kecut. Ini luarnya merah kuning, yani kayaknya ranum manis, begitu dibuka dirasakan kecut. Ini penampilannya sangat meyakinkan, yani pada waktu orasi kajian sangat mengagumkan. Tapi begitu keluar, jadi begitu jadi dinampakkan dari dia masalah-masalah ilmiah, dia akan menampakkan bahwasanya dia ternyata seorang yang ta'alum. Sebuah risalah yang sangat penting untuk dijadikan bacaan bagi setiap orang-orang yang menuntut ilmu, untuk dia tidak terjerumus kepadanya. Satu risalah tipis yang oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Yang ke-10 Taqyid al-Ilm, menulis ilmu oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang ke-11 Talbisu Iblis oleh Imam Ibnu Al-Jauzi. Dan ini nasihatkan ya ikhwan kepada antum, ini untuk kalau ada waktu-waktu senggang di luar waktu-waktu pelajaran dan sudah mampu membaca bahasa Arab dengan mapan, untuk ini menyelingi bacaannya. Salah satunya adalah dengan kitab yang kita sebutkan tadi. Salah satunya adalah Talbisu Iblis, kitab Talbis Iblis, Ta'alum, dan kitab Talbisu Iblis. Karena ternyata iblis itu tatkala masuk kepada seorang penuntut ilmu beda dengan tatkala masuk kepada seorang ahli maksiat. Iblis tatkala menggoda seorang ulama beda dengan tatkala menggoda yani orang yang ahli ibadah, dan begitu selanjutnya. Maka dengan mengetahui perangkapnya iblis dan bagaimana kisah-kisah masa lalu, yani membawa kita jadi untuk waspada kepada perangkap-perangkap tersebut. Yang ke-12 kitab yang agung, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Yang ke-13 kitab yang barusan atau yang tadi kita sebutkan, Al-Jami' Al-Akhlaq Rawi wa Adabis Sami oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang 14 Juz'un fihi tashhidul himam ilal ilm. Satu bab atau satu pembahasan untuk meningkatkan semangat dalam menuntut ilmu. Yang ke-15 al-hathu ala talabil ilmi wal istihad fi tahsilih. Dorongan, anjuran untuk mendapatkan ilmu dan berijtihad dalam mendapatkan ilmu oleh Abu Hilal Al-Askari. Kitab Hilyah Talibul Ilm, dan kitab ini sudah antum pelajari karena menjadi bahan kajian kita, menjadi bahan kajian antum sebelum kitab Ma'alim oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Yang ke-17 kitab yang agung dan sangat bermanfaat, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, perjalanan menuntut ilmu hadis. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi bagaimana dulu perjuangan para ulama dalam menuntut mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu menunjukkan kepada kita dua hal. Yang pertama, ternyata semangat kita tidak sesemangat mereka. Yang kedua, karena semangat yang tinggi dan perjuangan yang agung itulah ilmu mereka berbarokah. Yang ke-18 Zaghlul Ilm oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. 19 Syaraf Ashabil Hadis, keutamaan para ulama hadis, Al-Khatib Al-Baghdadi. Sifatul fatwa wal mufti wal mustafti, kriteria dari fatwa, mufti, dan orang yang berfatwa oleh Ahmad Ibnu Hamdan Al-Harran Al-Hambali. Yang ke-21 Talabul Ilmi wa Tabaqatul Muta'allimin, menuntut ilmu dan tingkatan-tingkatan orang-orang yang belajar oleh Imam Syaukani. Awaiqut talab, penghalang, rintangan dalam menuntut ilmu
Yang ke-23 Qimatuz Zaman. Qimatuz Zaman oleh Abdul Fattah Abu Ghaddah. Qimatuz Zaman, nilainya ilmu, nilainya zaman di mata para ulama. 24 majlisani min majalisil Hafidh Ibn Asakir. 2 majelis di antara majelis-majelisnya Imamul Hafidh Ibn Asakir. Yang pertama fi dhammi man la ya'mal bi ilmih, mencela orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua fi dhammi qarinisu, celaan bagi teman-teman yang jelek. Kitab berikutnya yang ke-25 Masbukudz Dzahab fi fadlil Arab wa syarafil ilmi ala syarafin nasab. Kitab ini kitab yang berkaitan dengan menuntut ilmu yang juga berkaitan dengan masalah nasab oleh Mar'i bin Yusuf Al-Hambali. Kitab berikutnya yang termasuk referensi dalam masalah ini Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam oleh Imam Tajuddin As-Subaki. Miftah Darus Sa'adah oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dari halaman 48 sampai 181 beliau menunjukkan keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ilmu, yakni dan banyak sekali keutamaan ilmu yang beliau sebutkan. Yang ke-28 min asbabi tahsilil ilm, di antara sebab mendapatkan ilmu, oleh guru Syekh Sadhan sendiri, Syekh Ibn Jarillah, yang tercetak dalam kumpulan kitab yang beliau beri judul Ats-Thimar Al-Yani'ah. Nubdhatun fi adabil muallimin wal muta'allimin, sekilas tentang adabnya orang yang mengajar dan adabnya orang yang belajar, oleh Syekh Sa'di. Yang berikutnya kitab Nasaih li Talibil Ilm, nasihat bagi para penuntut ilmu, oleh Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi, Abu Abdurrahman Ibnul Jauzi. Ke-31 Nasihatun li Talabatil Ilm, nasihat bagi para penuntut ilmu, oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yang dinukil oleh Syekh Ibn Jarillah dalam kitab Ats-Thimar Al-Yani'ah. Yang ke-32 termasuk di antara referensi utama dalam masalah ini adalah kitab Al-Wasiyatus Sughra. Al-Imam Ibnu Taimiyah mempunyai 2 wasiat, yang satu lebih besar dibandingkan dengan yang satu. Yang lebih besar dinamakan dengan Al-Wasiyatul Kubra, sedangkan yang lebih kecil dinamakan dengan Al-Wasiyah As-Sughra li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Ini diantara beberapa referensi kitab-kitab yang perlu untuk dibaca bagi seorang penuntut ilmu untuk menyemangati diri dan menghilangkan takjub. Yang Anda garis bawahi ya ikhwan, beberapa kitab utama yang Anda garis bawahi, karena kalau dibaca semua membutuhkan waktu yang lama, terus isinya mirip-mirip antara satu dengan yang lain. Yang Anda garis bawahi adalah beberapa kitab. Kita antaranya kitab Ta'alum, atau yang pertama kitab Akhlaqul Ulama oleh Imam Al-Ajurri, kitab At-Ta'alum Syekh Bakar Abu Zaid, kitab Talbis Iblis, Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Kemudian kitab Miftah Darus Sa'adah oleh Ibnu Qayyim, dan beberapa kitab yang lainnya, yang intinya mirip. Ini antara satu kitab dengan kitab yang lainnya mirip-mirip, karena semuanya berkaitan dengan bagaimana seorang itu agar semangat dalam menuntut ilmu. Al-mas'alah ats-tsaniyah, masalah yang kedua yang berkaitan dengan kaitan antara seorang murid dengan membaca kitab. Al-masalah tsaniyah itu masalah yang kedua, qira'atu tarajumi ba'dil ulama, membaca biografi sebagian para ulama, membaca biografi sebagian para ulama. Membaca biografi ya akhwan, satu hal yang juga tidak bisa diremehkan, satu hal yang penting, karena membaca sejarahnya orang besar itu minimalnya kita bisa mengaca diri
Kalau memang seorang itu menjadi agung dan menjadi besar adalah karena perjuangannya yang agung, maka demikian juga kalau orang lain ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia, maka itu pun butuh perjuangan yang besar juga. Saya mengatakan usil ikhwata jami'an, saya menasihatkan para ikhwah semuanya, bi an na'khudha min awqatina fushatan, kita mengambil dari waktu kita waktu yang sebentar, walau yasiratan, meskipun sedikit, liqiraati kutubit tarajim, untuk membaca kitab-kitab biografi. Lianna fiha tarwihan wa tanfisa, karena pada kitab-kitab itu ada sesuatu yang menyenangkan jiwa. Wa fiha manfaatun ilmiyatun, dan ada manfaat ilmiah. Manusia ya ikhwan, sebagaimana sudah sering saya katakan, itu tabiatnya tidak bisa monoton dalam satu pekerjaan. Kalau itu dia lakukan, maka dia akan jatuh suatu ketika dalam perasaan malas. Dan itu dirasakan oleh semua manusia, sampai pun para sahabat yang mulia sallallahu radhiyallahu anhum ajmain. Kisah Hanzalah, kisah Abu Bakar, dan kisah yang lainnya yang tatkala semangat itu muncul seakan-akan neraka ada di hadapan dia, surga ada di hadapan dia. Tapi tatkala sudah lewat maka akan berkurang dikit demi sedikit. Itu wajar sebagai manusia, satu kewajaran. Oleh karena itu ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, antum jangan memaksakan sesuatu yang itu tidak dimungkinkan oleh jiwa. Kalau orang dari bangun tidur sampai tidur lagi itu serius terus, bacanya kitab yang berat terus, cepat tua, cepat mati. Orang ya serius itu, dari awal bangun tidur sampai akhir itu yang dibaca kitab-kitab yang rumit, kitab-kitab yang berat. Jadi butuh waktu-waktu istirahat, dan butuh waktu-waktu otak itu dibuat santai. Tapi ya ikhwan, sekali lagi, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, kata Rasulullah. Orang yang kalau butuh masa senggangnya, masa santainya itu sesuai dengan ajaranku, dia mendapatkan petunjuk. Kalau tidak, itulah awal bencana. Bagaimana caranya? Waktu-waktu yang kira-kira kita itu tidak bisa untuk serius karena otak sudah penat, fisik sudah waktunya istirahat, dan yang lainnya dipaksakan, itu akan percuma. Waktu-waktu itu gunakan untuk sesuatu yang manfaat tapi enggak memberatkan jiwa. Apa itu? Kisah. Jangan kisah hayalan ya ikhwan. Kisah. Yani ambil kitab-kitab yang berbicara tentang masalah sejarah para ulama. Kalau memang kemampuan antum dalam berbahasa Arab itu sudah bagus, silahkan masuk pada kitab-kitab besar. Tapi kalau tidak, silahkan masuk pada kitab-kitab ringan yang berkaitan dengan sejarah para ulama. Bagaimana kita mengenal biografi Mu'adz ibnu Jabal, biografi Aisyah, dari perjalanan dia sampai kemudian dia meninggal dunia, biografinya Sa'id ibn al-Musayyib, dan yang lainnya. Maka itu kita tetap dalam kondisi belajar, kita mendapatkan faedah tanpa harus banyak menguras otak dalam hal-hal semacam itu, karena membaca cerita itu nggak perlu. Membaca cerita itu tidak perlu jadi untuk perjuangan dalam membacanya. Jadi dalam membacanya. Wallahu a'lam. Ya. Al-mas'alah tsalitsa, masalah yang ketiga yang perlu dinasihatkan oleh Syekh, beliau mengatakan tasjilul fawaidi ala ghilafil kitab min ad-dakhil. Mencatat faedah-faedah kitab di bagian dalam apa itu sampulnya kitab, dan ini sudah kita bahas dahulu. Jadi tatkala ya kawan antum baca sebuah kitab, itu jangan sampai lewat begitu saja, seakan-akan otak kita nggak pernah lupa. Karena kan otak kita nggak pernah lupa. Jadi wajib bagi antum untuk setiap kali menemukan faedah mencatatnya. Entah mencatatnya itu di buku khusus, entah mencatatnya itu
di lembar kosong bagian depan belakang. Jadi setiap buku ya ikhwan, itu mesti ada lembar kosong di depan. Setiap buku mesti ada lembar kosong di depan itu. Gunakan lembar kosong ini nantinya untuk mencatat faedah-faedah ilmiah yang terdapat dalam kitab tersebut. Ini karena tatkala kita suatu ketika ingin mencari pembahasan itu, maka tidak perlu bongkar-bongkar semua halaman, cukup melihat poin-poin depan sehingga kita dengan mudah bisa melihat faedah berharga yang terdapat dalam kitab tersebut. Al-mas'alatur rabi'atu, masalah yang keempat. Jam'ul fawaidi idza faragha min qira'ati iddati kutub. Mengumpulkan faedah-faedah apabila telah selesai membaca beberapa kitab. Dan ini telah kita bahas dulu. Jadi seorang itu mempunyai satu buku catatan. Di situ dia mencatat semua hasil yang dia baca. Kalau berkaitan dengan fikih dikumpulkan tersendiri dalam bab fikih, berkaitan dengan masalah akhlak dikumpulkan dalam bab akhlak, sehingga semakin banyak kitab yang dia baca, maka faedah-faedah itu akan semakin banyak. Dan semakin banyak faedah yang dia baca, yang dia miliki, kemudian dia murajaah, maka itu akan sangat membantu dia dalam pembahasan-pembahasan ilmiah tanpa perlu harus merujuk ke dalam banyak hal atau banyak yang lain. Meskipun ya ikhwan, di zaman sekarang ini faedah-faedah itu sebagiannya sudah tertuang dalam beberapa kitab. Ada orang-orang yang meringkas, mencatat, ini membukukan dan dicetak, gitu ya. Dan itu dicetak. Tapi beda. Antum kalau membaca catatan orang lain dengan membaca sendiri kemudian mencatat sendiri itu hasilnya beda. Kalau mencatat, membaca sendiri, mencatat kemudian memurajaah, sesuatu yang didapatkan dengan berat itu masuknya lengket dan susah hilang. Tapi kalau sesuatu itu didapatkan dengan enteng pun gampang melupakannya. Enggak ilmu, enggak duit. Antum kalau untuk mendapatkan uang 50.000 itu harus kerja berapa? Harus kerja misalkan sehari dari pagi sampai siang teruskan sampai sore dapat 50.000 gitu ya. Itu rasanya untuk membelanjakan uang itu akan sangat berbeda dengan seorang dokter spesialis ngomong setengah menit dapat 100.000. Pasien masuk. Keluhannya apa Pak? Oh gitu, gini. Dah, buat cek gitu, 100.000 itu bagi dia uang semacam itu enteng. Masuknya mudah, keluarnya mudah. Dan itu yang terjadi ya akhwan. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu, kadang-kadang antara orang miskin dan orang kaya itu ada beda, ada persamaannya. Bedanya duitnya dikit, duitnya banyak. Persamaannya kadang-kadang kalau di akhir bulan bodoh-bodoh duit entek. Ya, duitnya habis. Terkadang ya, karena uang masuk mudah, keluar juga kadang-kadang mudah. Begitu juga dengan ilmu. Kalau orang itu membaca ini ya, catatan-catatan penting kitab Bidayah wan Nihayah. Misalkan gitu. Maka kitab itu meskipun telah dia dapatkan di tangan dia sangat berbeda artinya kalau seandainya dia membaca sendiri kemudian dia ringkas, dia catat dan itu akan lebih melekat pada otak kita. Al-masalah al-khamisah, masalah yang kelima. Qira'atul mawadhi'i wal munasabatil mausimiyati qabla awqatiha. Membaca maudhu', judul-judul pembahasan dan membaca hal-hal yang sesuai dengan musim, kondisi. Qabla awqatiha, sebelum waktu kejadiannya. Wa ala sabilil mithal, sebagai contohnya, inda istiqbali syahr Ramadan, tatkala akan masuk bulan Ramadan. Farrigh nafsaka qabla hadha syahri bi asabi. Luangkan waktumu sebelum datangnya bulan ini beberapa pekan. Liqira'ati kutubis siyam, untuk membaca kitab yang berkaitan dengan masalah puasa.
wa aktsir sima'al asyritatil muta'alliqati bisiyam, dan perbanyak mendengar kaset yang berkaitan dengan puasa, wa hudur ad-durus wan nadawat, dan menghadiri pelajaran, yakni ma'at taqyidi lima sami'ta, dengan mencatat apa yang kau dengar. Wa qul mithla hadza fin nawazil kal kusuf, katakan semacam ini dalam perkara-perkara yang terjadi secara kondisional, yakni kadang-kadang terjadi kadang-kadang tidak, kal kusuf, semacam kalau akan terjadi gerhana. Fa idza sta'adatta lil mausim qabla dukhulihi, apabila engkau telah siap menghadapi musim itu sebelum masuknya, tajid anna nafsa mutahayyi'atan, engkau mendapatkan bahwasanya engkau telah siap, li'annaka 'alimun bikatsirin min ahkamihi, karena engkau mengetahui kebanyakan hukum-hukum dalam masalah tersebut. Dan ini ikhwan penting, terutama antum kalau nanti sudah diposisikan oleh para kaum muslimin yang lainnya sebagai ustadz, apalagi sebagai mufti. Kalau antum pulang kampung halaman atau yani sudah berdakwah di sebuah tempat atau sudah menjadi ustadz di satu pesantren dan yang lainnya, maka ini sangat penting. Karena pertanyaan manusia itu gak akan jauh-jauh dari kondisi. Kalau menjelang Ramadan, orang itu gak pernah tanya tentang Idul Korban, masih Ramadan. Gitu. Pertanyaannya seputar puasa, seputar taraweh, seputar sahur, seputar masalah itu. Di awal-awal. Gitu ya. Kalau sudah menjelang hari raya, pertanyaan seputar hari raya, puasa Syawal dan yang semisalnya. Kalau menjelang Idul Adha, pertanyaan seputar haji, ini puasa Idul Adha, puasa pada hari-hari ini Idul Hijjah, kemudian berkorban, ayyamut tasyrik dan yang semisalnya. Maka hendaknya setiap manusia, setiap ustadz, setiap dai menyiapkan dirinya jadi sebelum dia itu menghadapi hari-hari tersebut. Dan kalau sekedar murojaah ya kawan, itu sebentar. Jadi kalau sebenarnya masalah itu sudah dia kuasai, tapi namanya masalah puasa itu terakhir dia buka tahun kemarin. Terakhir dia itu buka kitabus siyam itu sebelum Ramadan tahun lalu. Sekarang sudah Sya'ban akan menghadapi Ramadan, atau sekarang Rajab akan masuk Ramadan sebulan lagi, maka perlu untuk memurojaah, yakni beberapa waktu, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, yakni untuk membuka-buka masail yang berkaitan dengan kitab As-Siyam, untuk nantinya dia bisa mempersiapkan dirinya yang berkaitan dengan kitab-kitab yang berkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut. Begitu juga misalkan kalau kita lihat kalender, bulan depan akan terjadi gerhana, maka perlu ini untuk disiapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah gerhana tersebut. Al-mas'alah sadisah, masalah yang keenam, al-hirs ala syira'i al-kutub al-mufradah fil masail al-fiqhiyah khassah. Semangat yakni untuk membeli kitab-kitab yang secara khusus membahas masalah-masalah fikih. Contohnya kawan, kalau kita mau membahas tentang masalah kunut subuh, kalau kita masuk sendiri itu, maka itu membutuhkan waktu yang panjang dan berbelit. Karena pertama kita harus masuk ke dalam kutubul lughah, kitab-kitab ma'ajim. Apa arti konata dalam bahasa Arab? Masuk Mu'jamul Wasit, Qamus Muhit, Lisanul Arab, Tajul Arus. Capek, itu butuh waktu 5 hari. Baru bahasa tok. Secara istilah, apa kunut secara istilah? Dan apa saja macam-macamnya? Butuh masuk ke dalam semua kitab-kitab fikih. Baru kemudian kita memasuki perdebatan para ulama. Apa pandangan ulama Hanafiyah tentang masalah itu? Kita masuk ke dalam kitab fikih Hanafi. Kita ini. Itu ya ikhwan, kalau kita punya waktu luang, waktu panjang, dan kita memang ingin bahas sendiri, maka itu yang seharusnya dilakukan. Karena dengan begitu ilmu dia akan mantap. Sekali lagi saya katakan, dibandingkan orang yang membaca hasil,
itu yani akan lebih mantap orang itu yang menelaah sendiri kalau dia mampu. Tapi terkadang tidak semua orang mempunyai kesempatan. Terkadang waktu mepet, jadi harus dia membaca kitab itu dengan cepat. Maka yang paling membantu adalah kitab-kitab meskipun kecil yang secara khusus bahas masalah tentu. Kita bukan misalkan kitab 100-200 halaman masalah kunut, kitab 100-200 halaman atau kurang daripada itu atau lebih daripada itu dikit tentang masalah gerhana, kitab tentang masalah ini, kitab tentang masalah itu secara khusus meskipun tipis-tipis, maka itu sangat membantu dan sangat perlu untuk dimiliki bagi seorang penuntut ilmu. Mithlu kitab muta'alliq bil witr, semacam kitab yang berkaitan dengan witir. Wa akhar muta'alliqun bil i'tikaf, dan kitab yang lain yang berkaitan dengan i'tikaf. Fa mithlu hadzal kitab, semacam kitab-kitab ini, yani falau kana saghiran, meskipun bentuknya cuma kecil, cuma beberapa halaman, yani fa innahu law lam yakun min fawaidihi, seandainya tidak ada faedahnya, seandainya tidak ada fungsinya, illa annahu dzakara al maraji' wal masadir, kecuali hanya menyebutkan referensi dan rujukannya saja, bi ajza'iha wa safahatiha, juz dan halamannya, la kafa, maka cukup sebagai satu hal yang berharga. Kenapa? Kalau kita mau membaca ya akhwan, membaca tentang witir, mau masuk kepada Al-Mughni, kira-kira di jilid berapa? Ambil jilid 1, enggak, masuk lagi. Ambil jilid 2, dibuka-buka, enggak, masukkan lagi. Ambil jilid 3, gitu. Capek, jadi butuh waktu yang lama. Tapi kalau kita mempunyai patokan kitab-kitab kecil, jadi bahwasanya dalam Al-Mughni, misalkan Ibnu Qudamah, witir itu ada pada jilid 3, misalkan, maka kita nggak perlu buka jilid pertama, nggak perlu buka jilid kedua, nggak perlu buka jilid keempat, ambil jilid yang ketiga, kemudian kita masuk kepada halaman dan kita bisa menelaah apa yang disebutkan oleh penulis kitab tersebut. Begitu juga dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya. Dan satu hal penting juga, terkadang penulis kitab-kitab yang kecil itu menyebutkan marojik yang kita nggak punya, menyebutkan sumber-sumber rujukan yang kita tidak memiliki kitab tersebut, atau dia menyebutkan beberapa faedah penting yang terkadang sulit bagi kita untuk mendapatkan faedah itu kalau kita menelaah kitab sendiri dalam kitab-kitab yang besar, terutama dengan waktu kita yang sempit dan apa yang harus kita pelajari adalah sesuatu yang besar. Baik, waqad jama'a laka atrafal mas'alah, orang itu, penulis kitab-kitab itu telah mengumpulkan bagi kamu yakni ujung-ujung pembahasan. Al-mas'alatus sabi'ah, masalah yang ketujuh. Muhawalatu fahmil kitabi, berusaha yakni untuk memahami kitab. Walau istada'a dzalika i'adata qira'atihi marratan aw marratain, meskipun itu berkonsekuensi mengulang membaca kitab tersebut sekali atau dua kali. Fa idza qara'a ahaduna fi kitabin, apabila salah satu di antara kita membaca satu kitab, fala yaktafi bi an yafhama safhatan aw safhatain, jangan dia mencukupkan diri memahami 1-2 lembar, bal yuhawilu an yafhama jami'a ma qara'ahu wa yastau'ibahu, tapi dia berusaha untuk memahami semua apa yang dia baca. Wala yadhjar min i'adatil kitabi marratan ukhra, jangan dia itu merasa bosan untuk mengulangi membaca kitab yani pada kesempatan yang lainnya. Kenapa para ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum? Kemampuan otak manusia itu semua rata-rata otak manusia itu standar. Jarang-jarang orang itu yang sekelas Bukhari, Ibnu Taimiyah, Syafi'i dan yang lainnya. Rata-rata orang itu kalau membaca sekali nggak bisa menguasai kitab itu sebanyak 100%. Dia mungkin faham 50%. Kemudian kalau dia ulangi lagi dia faham 60-70%. Dia ulangi ketiga, keempat kalinya dia baru faham secara sempurna. Dan sudah merupakan satu hal yang difahami oleh semua, bahwasanya kalau dia mengulang bacaan maka dia akan menemukan faedah yang tadinya dia tidak mendapatkannya. Lihat Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Yani Al-Imam Al-Muzani murid utamanya Imam Syafi'i, qara'a kitab Ar-Risalah. Beliau mendapatkan kitab, membaca kitab Ar-Risalah tulisan Imam Syafi'i dalam usul fikih 50 marrah,
sebanyak 50 kali. Saya tambahkan bahwasanya Imam Al-Muzani mengatakan, dan setiap kali saya membacanya, saya menemukan satu faedah yang saya tidak menemukan pada bacaan sebelumnya. Padahal beliau membaca kitab Risalah itu sebanyak 50 kali. Insya Allah, yani kita belum pernah ada yang baca kitab satu hatam 3 kali. Ada Manhajus Salikin hatam 5 kali dari awal, balik lagi dari awal 5 kali. Itu kayaknya enggak. Tipe orang kita itu sama sebagaimana yang sudah saya katakan, penyakit yani para santri di daerah kita termasuk anak. Itu adalah kalau sudah khatam kitab itu perasaan sudah khatam juga dan sudah paham. Gitu. Dan itu adalah hal yang perlu jadi untuk kita obati masing-masing. Kita berusaha diri jadi untuk memahami kitab tersebut sebisa mungkin dengan mengulang-ulang membaca kitab yang ada. Dan itu yang sering saya katakan sama antum, bahwasanya jangan lewatkan satu pelajaran kecuali minimalnya dibaca sebanyak 3 kali. Persiapan sekali, yang kedua waktu di kelas, yang ketiga waktu murajaah. Sehingga minimal kitab itu kita baca sebanyak 3 kali. Al-mas'alah ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Ikhtiyar awqatil qiraah. Memilih waktu membaca. Wan nasu fi hadza mutafawitun, manusia itu beragam, bermacam-macam. Wa ala kulli hal, apapun namanya, ij'al li nafsika waqtan takunu mutahayyian fihi lil qiraah. Jadikan pada dirimu waktu khusus untuk kamu itu siap membaca. Dan manusia itu ya akan berbeda-beda. Tidak semua orang sama. Ada orang itu yang tipenya ngantuan, sehingga kalau bacanya itu ba'da subuh, kitabnya buka, matanya terpejam, gitu ya. Ngantuk, gitu. Ngantuk akhirnya tidur, gitu. Kalau orang tipenya semacam itu jangan dipaksakan membacanya itu ba'da subuh. Bacanya itu ba'da subuh. Kalau memang tipenya orang itu diem dikit tidur, saya malah mengatakan ba'da subuh itu gunakan aja untuk olahraga. Daripada baca megang mushaf, mushafnya jatuh, megang kitabnya jatuh, megang pulpennya gak gerak-gerak, gitu. Kenapa macet? Gitu. Karena orangnya tidur, gitu. Daripada begitu ya, kawan. Jadi orang yang tipenya ini tukang tidur, sekalian ba'da subuh itu gunakan aktivitas yang nggak bisa tidur. Apa itu? Olahraga, nyuci baju, atau yang semisalnya nggak mungkin tidur. Masa nyuci baju mau tidur? Tengah-tengah nyuci baju ngantuk tidur, itu kan nggak mungkin, gitu ya, nggak mungkin. Tapi kalau memang orang itu yani bisa menggunakan waktu freshnya itu setelah tidur, itu adalah waktu yang paling bagus, waktu setelah subuh. Semua orang yang akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara kesibukan orang satu dengan kesibukan orang yang lainnya. Orang yang berkeluarga beda dengan orang yang belum berkeluarga. Kalau orang berkeluarga ya akhwan, membaca ba'da isya, jangankan baca, wah, anaknya rewel minta digendong, minta mau ditidurkan, anaknya belum tidur, abinya udah tidur, itu kasus-kasus yang ada. Semua orang melihat pada kemampuan dirinya. Semua orang melihat kepada kemampuan dirinya kapan dia harus menyempatkan membaca. Tapi yang penting satu hal, sebagaimana yang sudah sering saya ulang-ulang di majelis ini, yaitu sempatkan waktu dalam sehari untuk membaca. Untuk membaca. Dan kalau pada antum jangan sempatkan, wajib bagi antum jadi untuk menjadikan waktu itu, yang lainnya terserah, tapi gunakan waktu itu 3. Waktu untuk persiapan pelajaran kelas, waktu untuk masuk kelas, dan waktu untuk murojaah pelajaran yang tadi dipelajari di kelas. Jadi sehingga ilmu itu setiap yang kita baca itu akan kita lewati sebanyak 3 kali mempelajarinya. Yang terakhir dalam masalah ini, al-mas'alatut tasi'ah, masalah yang ke-9, idza ishtara ahaduna kitaban wa khassatan minal mujalladat. Apabila salah satu di antara kita membeli kitab, terutama kitab yang berjilid-jilid, fa'alaihi an yatasaffahahu, maka sebelum dia beli, dia periksa dulu. Kenapa? Fa fi ba'dhil kutubi bayat, di sebagian cetakan kitab ada yang blank, enggak tercetak.
Wa fi ba'dil ahayin yakunu ma ala dhahril kitab mughayyiran lima bidakhilihi. Terkadang antara sampul dan dalamnya beda. Namanya orang, ya kawan, salah masang gitu. Namanya masang, namanya pabrik, perusahaan. Faqad yakun raqmul mujallad ala khilafil kitab mukhalifan li raqmihi fid dakhil. Terkadang nomor jilidnya beda dengan yang ada di dalam. Oleh karena itu sebelum membeli diperiksa dulu. Kalau disegel, biasanya kalau kitab itu sudah segelan itu berarti sudah lolos sensor. Itu secara umum. Tapi secara umum kalau memang memungkinkan untuk kita periksa, maka diperiksa dulu untuk memastikan bahwasanya kitab itu selamat dari cacat yang ada. Allah Subhanahu wa taala ini beberapa faedah yang berkaitan dengan masalah membaca bagi seorang santri. Kemudian insyaallah Subhanahu wa taala pada pertemuan berikutnya kita teruskan kepada dua hal penting yang akan dibahas oleh Syekh yang berkaitan dengan seorang penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Kiat kita apa saja akan menjadikan hati kita untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu, dan lebih utama tatkala kita berdakwah, karena terkadang kalau kita berdakwah di satu tempat mereka memberi upah atau gaji kepada kita sehingga hati ini seakan-akan kurang ikhlas dalam berdakwah. Mohon nasihatnya. Pertama ya kawan, ikhlas masalah hati. Gaji, orang yang digaji dalam dakwahnya bisa jadi dia ikhlas, bisa jadi dia nggak ikhlas. Orang yang nggak digaji sekalian bisa jadi dia ikhlas, bisa jadi dia nggak ikhlas. Ikhlas itu adalah masalah hati, masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nasihat saya pertama, banyak-banyak membaca nas-nas Al-Qur'an dan Al-Hadis tentang besarnya pahala, keutamaan orang yang ikhlas dan ancaman orang yang riya. Sehingga itu jadi pelajaran berharga untuk kita. Yang kedua, nasihat saya, sering-sering mengamalkan amal perbuatan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering melatih diri, melatih jiwa untuk mengamalkan satu amal perbuatan sampai istri Anda pun nggak tahu kalau Anda mengamalkan itu. Sedekah nggak pernah bilang siapa-siapa kecuali hanya Allah yang tahu. Kita membantu orang, tidak pernah ada orang yang tahu. Salat nggak pernah ada orang yang tahu kalau kita salat, sampai pun anak dan istri kita. Membaca Al-Quran nggak pernah ada orang yang tahu. Dengan itu kita mau riak sama siapa? Kita mau riak sama siapa? Kalau kita sering-sering terlatih dengan mengamalkan amal perbuatan yang tidak mungkin bisa riak, maka semoga hal itu menjadi sesuatu yang selalu kemudian kita amalkan setiap ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, sering-sering membaca bagaimana biografi para ulama dalam mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan mereka. Dan yang terakhir, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah menjaga hati kita dari penyakit riya, karena hati manusia adalah di antara dua jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah membolak-balikkan jari itu kapanpun dia kehendaki dan kemanapun yang Allah kehendaki. Insyaallah Subhanahu wa taala ini kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.